Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bapak Ibu peserta laksar yang berbahagia. Alhamdulillah di siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan kesehatan sehingga masih dapat berkumpul kembali dalam virtual ini dalam materi muatan teknis substantif lembaga atau MTSL yang akan dipaparkan oleh Bapak Sekda Insinyur Haji Agus Sanusi MSI. Untuk itu Bapak Ibu yang berbahagia, ketika beliau memaparkan harap mendengarkan dengan baik dan seksama. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu peserta laksar yang saya hormati, alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat bertemu dalam virtual, ya, dalam rangka pengembangan sumber daya aparatur, di mana saya diminta oleh BKPSDM untuk memberikan materi ini kepada Bapak dan Ibu sekalian. Salawat dan salam kita sampaikan kepada jujur kita, Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian,
sebelum kita memulai, perkenalkan saya menyampaikan biodata singkat saya. Mungkin istilahnya tak kenal maka tak sayang nanti ya istilahnya itu. Tapi kita untuk mengakrabkan diri seperti itu. Yang nama saya sudah ada tertera, tanggal lahir 17 Agustus 1998 dan saya tinggal di rumah dinas Sekda. Ya. Saya sudah bekerja dari tahun 92, masih kurang lebih sekarang hampir 28 tahun. 28 tahun. CPNS saya yaitu di Provinsi Sumatera Selatan pada saat itu, tapi penempatan pertama di Provinsi Bangka Belitung sebelum Provinsi Sumatera Selatan dipecah dengan Bangka Belitung. Pada saat itu Bangka Belitung masih bagian dari Sumatera Selatan. Tahun 98 saya pindah ke Provinsi Jambi. Kemudian tahun 2017 ya saya ditugaskan di Kabupaten Kuala Tungkal itu selaku Sekwan, dan 2019 yang lalu tepatnya tanggal 23 Agustus itu saya menjabat sebagai Sekda di Kabupaten Tanjung Barat. Itu perkenalan singkat. Nanti kalau mau tanya silakan. Ini ada nomor HP, ya nomor HP. Nomor HP hanya satu ini, tidak ada HP lain. Jadi kalau ada hal-hal yang bisa membantu, kalau mau dihubungi silakan kepada kita semua. Yang terkait dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini, pengembangan sumber daya aparatur. Sebelum kita mulai, ada yang ingin ditanyakan masalah perkenalan? Silakan. Kalau ada. Tidak ada. Lewat ya. Oke, kalau ada nanti dikasih kode biar saya buka audionya ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya. Terkait dengan perkembangan terakhir ini, Bapak Ibu sekalian, apalagi kita dengan adanya COVID-19, ya, maka ada perubahan paradigma di mana dulu seolah-olah ASN atau PNS atau TKK itu sangat mendominasi bidang pekerjaan. Tapi dengan adanya istilah WFH, ya, work from home, maka kita orang sudah biasa dengan Android gitu, seperti itu, dengan Android, maka dirasakan akhir-akhir ini itu yang dikatakan oleh Ketua Kepala BKN, ya, Badan Kepegawaian Nasional. Mungkin 10 tahun ke depan itu kita tidak sebanyak ini lagi PNS yang dibutuhkan. Mungkin saja tidak ada PNS atau ASN yang dipakai. Mungkin saja semuanya PPK, ya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu, yang dimana mereka tidak terima pensiun tapi penghasilan sama dengan ASN sekarang ini. Seperti itu. Jadi ini perlu kita sikapi bersama oleh kita, ya. Mengapa saya katakan demikian? Jadi kalau kita tidak meningkatkan kompetensi kita, maka kita akan ketinggalan. Apalagi zaman digital ini, kita akan ketinggalan. Maka tingkatkan kompetensi dalam segala hal, dalam segala ilmu. Jangan kita ilmu itu, ini bukan pekerjaan saya, ini bukan bidang saya. Jangan demikian. Itu yang perlu kita pahami. Karena ini sudah diprediksi. Itu 10 tahun ke depan akan terjadi seperti ini. Mungkin saja 1 tahun 2 tahun ini mungkin penerimaan pegawai mungkin saja tidak ada. Mungkin yang diterima pegawai itu mungkin hanya dari sektor atau bidang pendidikan sama bidang kesehatan. Karena itu langsung terkait dengan pelayanan publik. Tapi di luar itu bisa saja hal ini terjadi. Dan itu sudah kita rasakan sekarang.
Jadi pada Bapak Ibu sekalian, karena masih ya baru, satu kata kuncinya, tingkatkan kompetensi, terutama dalam bidang IT atau digital ini. Ya, dalam bidang IT atau digital. Harus paham yang mendasar sekarang ini, misalnya IT bidang digital ini apa misalnya. Ya, yang untuk pekerjaan itu biasanya apa? Word, Excel, PowerPoint, misalnya itu. Email, seperti itu. Apalagi? Sekarang kalau mau membuat itu ada lagi yang Microsoft PCU itu buat tabel-tabel. Itu hal-hal itu menjadi wajib sekarang ini. Jangan sampai Bapak dan Ibu sekalian, istilahnya itu, muka laptop saja tidak bisa. Muka laptop saja tidak bisa, kan lucu. Jadi itu yang perlu ditingkatkan, kompetensi. Kemudian berikutnya, kita ada undang-undang, ya. Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Dulu namanya Undang-Undang 74 tahun berapa itu? Undang-undang itu udah tentang PNS atau ASN. Nah, ada yang melatar belakangi terbitnya undang-undang ini, ya. Kita lihat dulu yang melatar belakangnya. Bahwa ASN itu ke depan itu ada tantangan global, ada tuntutan. Jadi ada tantangan, ada tuntutan. Ada kondisi real sekarang. Jadi ada tiga hal, ya. Ada tantangan, ada tuntutan. Nah, tantangannya bahwa zaman sekarang saya katakan di awal sekali, seluruh informasi masuk, ya. Seluruh informasi masuk, kemudian daya saing tinggi, semua orang bisa itu, seperti itu. Informasi semua masuk, zaman sudah pakai zaman digital. Itu tantangan yang saya katakan di awal tadi. Nah, tuntutannya bagaimana? Kita harus bisa responsif, adaptif, bisa nerima, jangan ya seperti sekarang misalnya, yang namanya HP Android saja, misalnya main Zoom aja tidak bisa, ketinggalan. Kita harus membangkitkan tentunya ASN milenial lah bahasanya. Kita harus mempunyai kemampuan yang baik di segala sisi bidang, smart forward. Itu tuntutan, ya, tuntutan. Jangan berhenti belajar, saya katakan tadi, jangan berhenti belajar. Saya ingin menggarisbawahi terkait dengan tuntutan ini. Pada tahun 92-93, ya, saya jadi pegawai. Pada saat itu komputer ini masih barang yang baru, barang langka, ya. Khusus mahal. Semua laporan itu diketik dengan mesin tik, Maka karena mahal, ya, maka saya istilahnya itu khusus mandiri. Saya beli buku, saya baca buku. Kalau udah salah dulu terbitan Gramedia, Elek Media apa gitu namanya itu. Belajar Word, belajar Word. Waktu itu bukan Word, Start, Lotus gitu. Ada Word yang hal baru. Paginya saya ngisi membaca buku di kantor karena di kabupaten ya, tidak begitu banyak. Siangnya setelah jam 2 bekerja, saya rental komputer. Saya belajar rental komputer. Saya rental komputer itu di tempat khusus pada saat momen pergantian waktu jam khusus kosong. Saya belajar itu. Kenapa? Saya ditugaskan membuat laporan tahunan. Kalau sudah ada filenya itu, saya tiap tahun tinggal ganti data saja, tinggal menambahkan. Karena itu banyak rutin seperti itu. Maka jangan segan dan jangan sungkan untuk meningkatkan kompetensi itu, walaupun kita mengeluarkan biaya kosnya. Seperti itu. Saat ini saya saran kepada bapak-bapak dan ibu yang masih muda lah, selain saya katakan tadi misalnya ya Microsoft Word, PCU, PowerPoint, Excel, gitu kan. Ada baiknya juga belajar seperti sekarang ini Corel Draw atau Photoshop, Adobe Photoshop seperti itu. Bisa belajar di YouTube, sekarang sudah enak kalau begitu.
pelajari, dibuka. Jadi sewaktu-waktu ada diminta kita mampu, walaupun itu bukan tupoksi kita. Jadi istilahnya zaman sekarang jalan ASN milenial, ya. Jangan berhenti belajar. Kalau berhenti belajar, maka akan kreativitas kita, otak kita akan berhenti. Sampai saat ini saja saya katakan pada Bapak Ibu sekalian, walaupun sudah jadi sekda istilahnya itu, kalau untuk paparan-paparan tertentu, saya masih membuat sendiri PowerPoint. Saya minta data, saya pelajari. Dengan begitu saya memahami apa isi yang saya akan paparkan atau yang saya ingin paparkan. Itu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan berhenti belajar, ya. Jadilah ASN yang milenial, responsif terhadap perkembangan kita, ya, cari hal-hal baru. Itu tuntutan. Tadi tantangan, itu tuntutan. Nah, kondisi sekarang yang saya katakan tadi, Bapak Ibu sekalian, ya, kita yang sekarang tadi, kalau untuk mengembangkan harapan pemerintah, mengkhususkan, mendidik, itu agak lama, sulit, kurang memadai. Ya, gitu. Karir kita biasanya akan meningkat atau tidak meningkat itu kalau kita rajin, mempunyai kemampuan, keahlian seperti itu, ya, biasanya akan dilihat oleh orang lain. Orang lain akan memperhatikan kita. Jadi pengembangan karir kita sekarang ini, kalau istilahnya itu, kalau orang tidak kenal, kesannya seperti tidak adil. Nepotisme yang bermain di situ.
Baik, Bapak Ibu sekalian, inilah kendala teknologi. Kendala teknologi, ya. Baik, kita lanjutkan. Ya. Jabatan ASN itu ada jabatan pimpinan tinggi, ada jabatan pimpinan tinggi Pratama, Madya, Utama, seperti itu. Ada jabatan administrasi, administrator, pengawas, pelaksana. Nah, ada jabatan fungsional atau keahlian. Untuk jabatan pimpinan tinggi Pratama, pimpinan tinggi ini Pratama itu biasanya eselon 2B. Kepala dinas yang ada di kabupaten atau kepala biro di provinsi. Kemudian Madya itu eselon 2A, untuk kabupatennya Sekda. Kemudian jabatan pimpinan tinggi Pratama eselon 1. Ini eselon. Nah, ke depan jabatan-jabatan ini akan bisa dengar semua ya? Oke, kita mulai. Dengar, Pak. Tadi, nah, ini jabatan di ASN. Ke depan, ya, jabatan administrator ini akan beralih semuanya ke jabatan fungsional. Jadi yang perlu Bapak Ibu pahami bersama adalah carilah keahlian itu, fungsional ini. Maka kalau sekarang jabatan struktural administrator ini, ya makin lama makin hilang, ya. Gitu. Baik. Selanjutnya pengembangan karir. Ya, saya ingin menggarisbawahi, ya, kita ada istilah sistem merit sekarang, ya. Kebijakan dan manajemen ASN. Nah, jadi kita nanti akan dinilai ke depannya itu ada sistem namanya, ya, aplikasi, ya. Ada kualifikasi, kompetensi, kemudian kinerja, itu akan secara adil wajar akan dinilai seperti itu. Jadi tidak ada lagi membedakan politik, keras dan lain sebagainya. Jenis kelamin seperti itu, ya. Lanjut. Baik, kita lanjutkan ya. Masuk. Ini tidak dengar soalnya. Ya. Ini. Sudah, terus. Kami masih dengar di luar, Pak. Nah, masih dengar? Oke. Tapi materinya nampak, Pak. Hilang. Kalau suaranya kami masih dengar di luar, Pak. Oke. Baik. Kita lanjut ya. Sistem merit, penerapan merit ini. Ya. Ini ada penerapan sistem merit ini ASN. Ya. Jadi seluruh jabatan itu sudah ada standar kompetensinya. Gitu. Kemudian ada perencanaan pelaksanaan rekrutmen. Jadi sudah sistem ini sudah tersusun rapi. Hanya saja pada saat ini belum semua daerah, ya, termasuk kita mempunyai aplikasi pelaksanaan sistem merit ini secara utuh belum. Jadi kita masih kombinasi, ya, tapi
ke arah sana wajib, karena aturan sudah mengatur itu. Ke depan itu harus kita laksanakan. Dan itu sudah kita proses sekarang, sudah kita laksanakan. Kemudian yang ingin saya garis bawah juga, yang saya hitam memberikan perlindungan. Jadi sistem merit ini harapannya salah satu seperti contoh sekarang nanti tidak diharapkan seperti kita pilkada, ya pilkada seperti ini. Jangan nanti ada pegawai yang pro si A, pro si B, pro si C. Jadi makanya kita diinginkan netralitas. Nah, jadi memberikan perlindungan. Jadi kalau misalnya ganti, pindahkan seperti itu. Harapannya tidak terjadi seperti itu. Inilah guna sistem merit ini. Jadi tidak serta-merta, tidak semena-mena, ya pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini kepala daerah melakukan tindakan-tindakan yang akan diambilnya. Maka di awal dikatakan, ya kita harus netral. Jadi yang nomor 10 itu menjaga netralitas pegawai ASN dari intervensi politik. Harapannya kita akan diberikan seperti itu, perlindungan seperti itu. Ya. Nah, jadi kita dalam sistem merit ini sudah diatur sedemikian rupa. Nah, PNS ya dapat dipromosikan. Nah, saya katakan di awal untuk jabatan struktural, jabatan administrasi, kedepannya akan dihilangkan. Akan lebih banyak ke pejabatan fungsional, baik keterampilan keahlian. Jadi carilah keahlian. Bapak Ibu nanti cari keahlian, cari sertifikatnya, jadilah pegawai fungsional. Jadi kita tidak khawatir kalau dipindah-pindahkan atau dinonjolkan, karena kita punya keahlian khusus. Perlu Bapak-Bapak dan Ibu ketahui, penghasilan jabatan fungsional, jangan jabatan administrasi ini, saat ini tunjangan jabatannya tidak sangat signifikan berbedanya. Paling-paling berbeda sekitar 100-an ribu lah. Tetapi ya kita tidak was-was seperti itu, dan inilah yang direncanakan oleh pemerintah. Kemudian yang berikutnya ya promosi PNS ya. Jadi promosi nanti sampai jenjang yang tertinggi. Ya, jabatan tinggi ya. Jadi dari administrator bisa ke pimpinan tinggi pertama, dari pertama bisa ke madya atau utama, berjenjang. Itu yang diharapkan dari penerapan sistem merit ASN ini. Pengembangan kompetensi, ya dapat saya sampaikan. Kita ke depan, ya pemerintah akan menyusun kompetensi untuk meningkatkan kompetensi. Jadi dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ya Bapak Ibu sekalian, ya, untuk kompetensi ini kita telah menganggarkan di BKPSDM meningkatkan kompetensi untuk fungsional mengantisipasi itu di BKPSDM tahun depan itu sudah ada sekitar kita rencanakan untuk mendidik minimal 200 orang ASN kalau mau mencari sertifikat kompetensi. Sudah kita anggarkan. Ya. Mungkin di daerah lain belum terpikir, tapi kita sudah terpikir. Khusus untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Ya. Organisasi juga begitu. Kita merencanakan kalau memang tidak dibutuhkan dengan pegawai yang ada sekarang, maka bisa-bisa saja beberapa organisasi itu kita lebur jadi satu, kita gabungkan, sehingga apa? Sehingga tidak banyak istilahnya itu dengan jumlah personil pegawai SDM kita yang kurang, kita lebur bisa meningkatkan kinerja dari organisasi itu sendiri. Jadi kebutuhan umum organisasi bisa dilebur, bisa saja kita membuat organisasi baru, bisa saja. Gitu. Jadi pengembangan kompetensi itu. Jadi kita sudah mengambil langkah-langkah itu. Tahun depan peningkatan kompetensi untuk bidang pendidikan sudah kita letakkan di Dinas Pendidikan Kebudayaan. Untuk ASN secara umum itu sudah kita letakkan anggarannya di BKPSDM untuk 2021. Nah, ada kompetensi yang harus dimiliki oleh ASN, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk tahap awal ini
ya, untuk tahap awal ini, bapak-bapak dan ibu, saya sarankan dan sangat saya anjurkan cari kompetensi teknis dulu. Ya. Karena dia ada kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Teknis ini yang saya katakan tadi, mungkin buat ngetik apa data seperti tadi, teknis cari itu. Nanti dengan berjalannya waktu, mempunyai pengalaman kerja, sudah ada hubungan dengan OPD lain, ya seperti itu dengan pegawai-pegawai lain. Maka kalau dia meningkat, ya namanya nanti ya setingkat eselon 3 kalau sekarang eselon 3. Nah, itu namanya nanti baru meningkat ke kompetensi manajerial. Cara dia memanage, ya, mengajak orang, mengajak stafnya, mengajak kawan-kawannya untuk bekerja mencapai tujuan itu. Itu lain. Jadi tahap awal ini kompetensi teknis dulu. Apa yang mau Bapak Ibu inginkan keahliannya. Nanti baru kompetensi sosial kultural. Sosial kultural ini untuk pejabat-pejabat kepala dinas. Ada hal-hal yang perlu menjadi perhatian, ya, yang perlu lingkungan kita bagaimana, suasana kita bagaimana, apa yang perlu kita lakukan dengan organisasi pemerintahan yang kita pimpin. Itu namanya sosial kultural. Kemampuan kompetensi itu, ya. Contoh, kalau saya misalnya jadi kepala dinas lingkungan hidup, tapi saya lihat sampah numpuk apa segala kotor apa itu, saya cuek saja. Pokoknya itu sudah ada staf saya. Itu namanya sosial kultural saya kurang. Berarti belum layak saya untuk menduduki jabatan itu. Jadi itu kira-kira dicontoh ya, contoh. Nah, baik. Kalau kita lihat dari pengembangan kompetensi tadi, ya, ada beberapa langkah. Yang pertama itu asesmen. Asesmen ini, ya, Bapak Ibu sekalian, dia melihat kemampuan kita yang real, ya. Main komputer bisa ada, gitu kira-kira gitu. Buka email bisa enggak, buat PowerPoint bisa kira-kira begitulah. Kompetensi apa kemampuan nyata. Sekarang standar dia itu minimal apa? Jadi antara kemampuan yang ada sekarang, ya, dengan yang standar itu akan ditemukan, akan nampaklah pemetaan itu akan ada nampak, oh ini masalahnya, ini kurangnya, gap. Asesmen itu penilaian, ya, asesmen itu penilaian. Nah, setelah kita ketahui gapnya ini, celahnya ini, ya, begitu, maka kita akan menindaklanjutinya dengan analisis. Analisis itu kita lihat penyebabnya terjadinya celah yang tidak temu antara standar dengan kompetensi real itu, ya. Apa kita analisis. Nah, kita cari penyebabnya itu. Nah, kalau sudah temu, baru kita akan nampak itu kebutuhan. Jenis-jenis diklat apa, pelatihan apa, meningkatkan kompetensi itu apa, hal-hal yang perlu kita lakukan, kebutuhan kita. Ini kebutuhan dulu sebenarnya. Nah, setelah dianalisis, kita dapat kebutuhannya, baru kita cari, oh kita harus begini. Kita harus metodenya begini. Salah satunya seperti ini, Pikon ini. Metodenya, sekarang udah meng-COVID seperti ini. Ada gitu. Maka Pikon salah satu. Misal seperti ini, metode pengembang kompetensinya. Harus paham nih, misal Zoom. Seperti saya ini kan agak kurang paham nih Zoom nih. Kalau klik-kliknya ini kurang paham. Berarti kompetensi saya untuk yang standar seperti ini kurang. Berarti saya harus belajar tentang Zoom ini seperti ini. Digital. Ke depan, saya harus menampil sendiri, apa sendiri. Nah, jadi baru disinkronkan lagi dengan standar. Dikaji lagi, sinkronisasi. Sudah belum? Kalau belum, dianalisa lagi. Berulang seperti itu. Ya, berulang. Itu mekanisme penyusunan program pengembangan kompetensi yang akan dilakukan. Nah, sekarang kita lihat pengembangan kompetensi melalui pelatihan. Ya. Saya katakan tadi, kalau kita punya keinginan dan kemampuan, ya, kalau sekarang pendidikan kita S1, ya, sekarang banyak nih kawan-kawan pegawai ASN kita tuh ngambil izin belajar. Kalau dulu, ya, S1 itu sudah tinggi, hebat sudah. Ya. Sekarang
S1 itu ya samalah mungkin dengan SMA zaman dulu. Maka Bapak Ibu harus minimal ngambil S2 sekarang. S2. Nah, S2 itu cari izin belajarnya atau apa? S2 kan tidak harus kuliahnya itu full maksudnya full tatap muka. Di UT juga kan sudah ada juga, Universitas Terbuka juga sudah ada. Minta izin belajar. Saat ini terus terang saja yang mengambil gelar S3 atau doktor itu sudah bukan rahasia lagi, banyak sudah. Banyak. Untuk meningkatkan apa? Kompetensi kita. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk ya apa istilah meningkatkan strata pendidikan kita. Jangan merasa sudahlah batas ini baik. Cukup S1, jangan. Itu satu. Kalau kita melalui formal dengan tugas belajar atau dengan izin belajar tidak bisa, maka kita cari pelatihan-pelatihan, seminar, kursus, workshop, bintek, dan apa sekali yang saya katakan tadi. Bisa saja kita mencari. Sekarang sudah banyak nih. Di YouTube sudah ada bagaimana buka Word, bagaimana pelajari. Gitu. Visio, apa itu, Corel, Photoshop, apalagi yang ngetren sekarang. Ikut pelatihan-pelatihan itu. Nah, ada juga pelatihan non klasik. Kita ada tawaran, misalnya magang kemarin, ya bagi Bapak Ibu misalnya yang di perpustakaan yang saya tahu tuh. Ada tawaran bisa magang di perpustakaan nasional, bisa sebulan, bisa 3 bulan. Kita pegawai kabupaten, kita ingin mencari penambah ilmu, kita bisa magang itu di kantor di perpustakaan nasional Jakarta, misalnya. Atau zaman saya waktu di provinsi dulu, kita bisa magang, saya waktu dulu di Bapeda, kita bisa magang sebulan, bisa 3 bulan di Bappenas. Bagaimana suasana kerjanya. Jadi magang atau pelatihan-pelatihan jarak jauh. Pelatihan-pelatihan jarak jauh seperti sekarang ini Zoom ini seperti itu. Yang jelasnya lebih pahamnya itu adalah non klasik ini kita bekerja di tempat orang lain. Sudah selama lama sebulan. Jadi ada 3 metode ini yang bisa bapak-bapak dan ibu-ibu laksanakan. Silakan sama masalah. Ya. Tapi kalau magang ini jangan yang selevel. Ya. Misal saya di Tungkal, orang tua di Tembilahan. Saya nak magang di Kabupaten Indragiri Hilir Bela. Nah itu selevel apa yang itu kurang bisa, kurang bagus lah, kurang pas. Kita kalau magang itu yang dengan setingkat di atas kita atau 2 tingkat di atas kita. Bisa provinsi, bisa nasional. Kemudian ya pelatihan untuk mengembangkan aparatur profesional ini ya. Yang saya katakan di awal tadi, yang pelatihan ini akan meningkatkan pengetahuan kita. Skill kita, keahlian kita, pengetahuan apa. Maka kompetensi kita akan meningkat, kapasitas kita akan meningkat. Oh si A itu pintar begini, dia mampu ini. Nah, tapi kalau pengetahuan kita tinggi, skill kita bagus, tapi etika, attitude kita, budaya kerja, masuk malas, bangun siang, itu ini ASN nih, jam kerja kita sudah ada. Itu saja nampaknya sudah nampak, ya. Disuruh bertingkah, tidak ada hormat, omongan kasar, tidak ada sopan santun sama orang tua. Maka kalau kita mengharapkan ASN atau SDM yang profesional itu, karena tidak cukup pengetahuan sama skill saja tidak cukup. Tingkah laku. Itulah yang namanya profesional. Kita punya jabatan tinggi. Ya. Tidak hormat sama misalnya ngomong yang tukang menyajikan minuman, apa tukang lap. Coba kalau dia tidak ada. Terpaksa juga kita yang buat air minumnya. Ucapkanlah walaupun sedikit. Terima kasih. Walaupun itu pekerjaan sudah menjadi tugas pokoknya, tidak ada salahnya kita kalau sudah dibantu itu mengucapkan terima kasih. Itu attitude itu. Mindset budaya kerja. Jangan sungkan-sungkan mengucapkan terima kasih walaupun dengan orang yang lebih rendah lah dari kita. Jangan sungkan-sungkan. Ucapkan terima kasih. Kalau salah minta maaf dulu. Itu namanya attitude. Itulah profesional. Jadi kita punya keahlian, kita punya skill, kita punya pengetahuan, didukung dengan attitude. Ya, istilahnya itu kalau dalam agama Islam itu kan ada IQ, ada EQ. Nah, IQ itu intelijen.
Kalau EQ itu emosional, attitude. Yang dihargai sekarang adalah attitude, emosional, question. Itu akan mendukung profesional. Ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, ya, ini ada instansi-instansi pengelola diklat, silakan nanti dipelajari. Ada LAN, ada BKN, ada PP gitu. Pengembangan kompetensi aparatur. Dulu namanya prajabatan, sekarang namanya pelatihan dasar calon. Nah, ini Bapak Ibu ini enak nih. Pelatihan dasar calon PNS ini sudahlah daring, ya, di rumah, ya, bisa baring-baring, kira-kira gitu mungkin yang nyender, ya, sambil makan, gitu kan. Waktunya juga tidak lama, mungkin sekitar berapa? 40 hari apa 50 hari. Kalau saya dulu itu namanya Prajabatan Nasional namanya, tahun 93. Tahun 93, Prajabatan Nasional. Jadi pelatihan dasarnya saja sama Mawil Hansipnya itu 9 bulan. Baru pendidikan yang seperti ini, yang dasar meja itu 3 bulan. Jadi hampir 1 tahun perjabatannya. Tahun 93. 94 hilang. Kena uji coba waktu itu. Nah, jadi saya dulu hampir 1 tahun perjabatannya di Palembang. Nanti selain ada pelatihan dasar ini, ada diklat PIM namanya. PIM 1, PIM 2, PIM 3, PIM 4, tergantung eselon. Kemudian ada lagi pelatihan diklat teknis. Kalau saya dulu, waktu masih di Bangka Belitung, hampir per 3 bulan saya ikut diklat teknis, seminggu atau 2 minggu ke Palembang. Saya kenal baik waktu itu, misalnya waktu itu dengan bukan kepala BKPSDM kalau sekarang, dulu namanya Kabak Kepegawaian, dengan kabaknya, dengan kasubag pengembangnya. Di mana saja diklat yang ke Palembang yang orang tidak mau untuk dikirim, diklat apapun namanya, saya pergi, saya mau pergi. Jadi istilahnya saya dulu spesialis ikut diklat, baik teknis maupun fungsional. Dan alhamdulillah menambah pertemanan, yang jelas, menambah wawasan ilmu pengetahuan saya. Gitu. Mudah-mudahan Bapak Ibu, diklat-diklat itu jangan sungkan, jangan mikirkan tidak dapat duit, hilang waktu, jangan seperti itu. Nambah yang jelas, dengan mengikuti diklat kita menambah teman dan wawasan, itu pasti. Kemudian pada saat ini, ya, saya katakan, Bapak Ibu sedang mengikuti kompetensi dalam pelatihan dasar calon PNS atau ASN. Ada kompetensi generik, tadi dikatakan ya sikap, perilaku, nilai dasar, ada kompetensi jabatan. Nah, diharapkan gabungan inilah akan menjadi pegawai ASN yang profesional dalam melakukan pelayanan. Ingat, ke depan Bapak dan Ibu sekalian, kita itu melayani, bukan minta dilayani. Kalau masyarakat meminta apa istilahnya, mengkritisi kita, memberikan saran, kritik apa, sepanjang itu tidak berkenaan dengan pribadi, kita jangan emosi, karena anak kita adalah pelayan. Dulu kata Pak Bupati itu, kalau Bupati datang ke suatu daerah itu bukan main takutnya. Sekarang Bupati dimaki-maki itu sudah biasa. Zamannya sudah berubah. Baik, Bapak Ibu, sekian yang dapat saya sampaikan. Ya. Silakan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan tingkat kompetensi kita, apa dengan paparan kita pada hari ini, ya, silakan kepada Pak Host ya. Itu untuk materi saya cukup ya. Mungkin kita lebih banyak tanya jawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Oke. Tanya jawab. Gimana yang menampilkan? Nih. Baik, saya Pak. Saya izin. Izin Pak. Ah, ya silakan. Mana nih? Dikasih say hello, ya karena tidak ada kelihatan nih Mas. Layar besar. Silakan. Mana? Kasih kode.
Terima Silakan. kasih Pak. Ya. Nomor 35. Kami ingin bertanya Pak, tapi sebelumnya Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak Sekda yang kami hormati, pada kesempatan siang hari ini kami sedikit untuk meminta waktu Bapak untuk, kalau kami melihat Bapak ini kan termasuk dari kepegawaian adalah orang yang sudah termasuk sukses dalam karir, meniti karir di dunia kepegawaian ini. Nah, tentunya kami ingin mengetahui tentang lika-liku mungkin perjalanan Bapak dari awal mula berkarir sampai sekarang ibaratnya sudah sampai di puncak karir ini. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Rosidi ya? Iya Pak, Pak Rosid. Iya, Rosid ya, Pak. Iya Pak. Jadi pertanyaannya masalah pengalaman kerja. Saya katakan tadi, kita jangan sungkan-sungkan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan. Kadang-kadang kita, tidak usahlah kerja dikerjain, tidak ada duitnya. Bahasa seperti itu sering kita dengar. Ya. Jadi saya katakan tadi, saya tahun 92 masuk pegawai, Palembang 98 saya pindah ke Jambi. Ya. Pada saat saya pindah ke Jambi 98, saya sudah, kalau dulu tuh ada eselon 5 Pak. Ada eselon 5, eselon 4, eselon 3, baru eselon 2. Saya sudah, waktu pindah, sudah duduki di kota Madya Pangkal Pinang itu sudah eselon 4. Saya pindah ke Provinsi Jambi di kantor gubernur di Biro Ekonomi. Di Biro Ekonomi, ya. Saya di awalnya itu di Dinas Peternakan di Babel, Pangkal Pinang. Pada saat saya masuk di Pangkal Pinang itu, ya, saya sarjana. Nomor 2 lah pendidikan tertinggi setelah kepala dinas, dokter hewan. Ada ego. Saya ini sarjana loh. Kira-kira begitulah ya. Begitu. Jadi akhirnya apa istilahnya itu, kesombongan itu akhirnya membuat saya agak sedikit dijauhkan orang. Saya belajar, akhirnya saya seperti saya katakan tadi, kursus. Saya baca buku, kursus komputer, apa segala, bayar biaya sendiri, seperti itu. Kalau kursus mahal. Itu namanya rental jam nganggur lah. Saya pernah sarjana, tapi jabatan saya setahun berikutnya itu apa? Pembantu juru pungut. Jadi juru pungut itu eselon apa bukan? Pembantu juru pungut itu golongan 1 Pak. Tamat SD. Tapi saya itu pembantu juru pungut. Saya sarjana. Kenapa? Karena saya waktu itu ditugaskan menarik retribusi pemotongan hewan. Saya tidak mau, gengsi. Gitu kan. Akhirnya saya dipanggil oleh Bapak Wali Kota. Langsung Pak Wali Kota. Dipaksa. Kenapa dipaksa? Karena pada saat itu realisasi pendapatan dari peternakan itu hanya baru tercapai 20%. Padahal sebulan sudah bulan Juli. 7 bulan. Saya bilang sama Pak Wali, Pak Wali tidak kenal saya tidak kenal Pak Wali. Gitu. Saya minta motor Pak, supaya saya jangan korupsi. Saya minta honor, jadi saya tidak korupsi. Pak Wali tidak mau, pokoknya kamu pungut, silahkan penuhi kebutuhan kamu, tapi target harus sampai minimal 90%. Gitu. Ya. Jadi saya itu mulai jam 11 malam, jam 10 malam, sampai jam 10 malam sudah di pasar, bergaul sama preman-preman pasar, apa itu, sama lima potong. Itu saya lakukan 2 tahun lebih 3 tahun. Nah, setelah enjoy, ready semua, malah saya diberhentiin. Saya sudah enjoy malah jadi juru pungut itu. Ya, diberhenti. Saya pindah ke provinsi. Saya di Biro Ekonomi kantor gubernur. Kemudian saya baru duduk sekitar 2 bulan, saya diangkat jadi kepala bagian eselon itu eselon 4.
eselon 4. Ya. Protes. Banyak pegawai di protes. Gitu kan. Protes. Gitu kan. Akhirnya merotesnya bukan ke saya, ke bagian mutasi di biro kepegawaian. Nah, akhirnya dibeberkan oleh kabak mutasi itu. Yang saya katakan di awal tadi, saya punya sertifikat adum lah, saya punya sertifikat ini, banyak sabrek-abrek lah kira-kira begitu sertifikat. Termasuk sertifikat Pimpro yang saat itu sulit orang tahan bayar, saya punya, gitu kan. Jadi ambil dulu keahlian kita itu, ambil dulu itu. Jadi orang tidak bisa ngomong lagi. Nah, seperti itu. Kemudian setahun 98. 99 ya. Kalau kantor gubernur itu bagian ekonomi itu di lantai atas, di bawah itu biro keuangan. Ya, biro keuangan. Setiap saya pulang istirahat, saya selalu melihat orang biro keuangan itu minumnya jus, nasi bungkus setiap hari, enak di biro keuangan ini kira-kira begitu. Saya pikir saya begitu. Tapi saya tidak punya channel masuk biro keuangan. Saya tidak punya keluarga, tidak punya apa. Gitu. Akhirnya saya cari informasi. Kalau tidak punya channel, karena masuk biro keuangan sulit, orang tertentu dan anak-anak orang tertentu, sulit sekali. Ya, sama di Spenda kalau zaman itu. Ya, maka saya ada peluang ikut namanya kursus keuangan daerah. Ya, kursus keuangan daerah itu D3. Ya, D3, jadi kuliah 3 tahun, dipadatkan menjadi 6 bulan, ya, 1 bulan 1 semester, dibiayai dari Bank Dunia, ya, dibiayai dari Bank Dunia, seleksinya oleh Universitas Andalas Padang, tahun 99. Alhamdulillah, di Provinsi Jambi, dari provinsi saya sendiri yang lulus. Itu wilayahnya itu Aceh, Sumatera Barat, Pekanbaru, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Jambi, 6 provinsi. Jadi 6 bulan. Kalau mau pikir-pikir, sedih juga. Anak saya baru umur 2 minggu. Waktu itu saya antar anak saya pulang ke kampung karena saya mau kursus, karena istri sendiri di Jambi. Kalau mau sedih ya sedih lah. Tapi saya itu, alhamdulillah, 6 bulan ya di Sumatera Barat, saya termasuk 3 besar, dapat saya beasiswa kuliah keuangan di UGM. Tahun 2000, ya 2000, tahun 2000 awal. Saya pulang kembali ke ekonomi, saya ditawari oleh Pak waktu itu mungkin orang Tungkal ini, Pak Muhtar Muiz. Itu kepala biro saya waktu itu. Dia pernah jadi wakil Bupati Muaro Jambi, tapi sudah pensiun. Tidak usah sekolah S2, Gus. Kau jadi kepala biro, karena Pak Jul sudah setuju. Pak Jul Kipli 2000. Saya rekomendasi, karena dia mau pindah menjadi, mau ikut wakil Bupati di Muaro Jambi. Saya tidak mau, kenapa? Karena tahun depan saya bilang, eselon biro itu naik. Saya baru pakai 3C, tidak mungkin saya. Pasti nanti saya akan syarat kepangkatan tidak bisa tawaran. Maka saya sekolah S2. Pulang 2021 sesuai dengan keahlian saya. Ya, pernah ikut kursus keuangan daerah, ya, namanya D3 yang dipadatkan itu. Ya. Sekarang tidak ada lagi itu. Tidak ada lagi. Kemudian S2 saya khusus keuangan. Saya ditempatkanlah di keuangan. Di keuangan, saya di keuangan itu di bagian anggaran. Sebelumnya saya 2 tahun di bagian verifikasi. Itu memverifikasi seluruh pertanggungjawaban seprovinsi. Jadi kalau saya mengatakan tidak, maka tidak bisa cair berikutnya. Itu godanya luar biasa. Godanya luar biasa. Maka satu yang saya tekankan, kita jangan macam-macam, jangan on the track. Ya. Perlu Bapak Ibu ini, teman saya cuma 1 tahun duduk di situ. Tahun berikutnya dipindahkan. Mengapa? Dengan 1 tahun itu dia bisa buat rumah ukuran 20 kali 30. Di kota. Gitu. Kalau kita mau menyalahgunakan.
7 tahun saya di keuangan. Saya dipindahkan oleh Pak Zulkifli pada saat itu ke Bapeda, ya, Bapeda, ya, karena ada sesuatu yang menurut saya tidak sangat baik. Karena saya melawan kepala dinas PU masalah terkait anggaran, ya tidak mau. Tapi pas dipindah ke Bapeda, 8 tahun saya di Bapeda, bagiannya bagian keuangan juga, bagian anggaran. Jadi 15 tahun saya berkutat di keuangan dan anggaran, 15 tahun. Terakhir 2016-17 ya dinonjobkan ya di provinsi, pindahlah ke kabupaten. Inti ceritanya ini, jangan takut kita terhadap rezeki, yakinlah rezeki itu ada. Ya. Ya. Tinggal lagi kita istilahnya mau bekerja profesional, on the track. Ya. Ya. Kalau maaf bagi yang Muslim, ya on the track-nya itu bukan on the track pekerjaan saja, on the track luar dalam. Gitu. Dan saya yakin agama lain juga mungkin kalau untuk pekerjaan ini seperti itulah. Jadi itu proses singkatnya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Semoga Pak Sekda terus diberikan kesehatan sehingga bisa membina pegawai-pegawai terutama di pemerintah Kabupaten Tanjung Barat. Terima kasih Pak. Ya, saya ingatkan kepada yang Muslim terutama. Kalau bapak-bapak, maaf ya, kalau yang non Muslim, bapak-bapak dan ibu-ibu menjaga 5 waktunya tepat waktu, apalagi bisa jemaah di masjid atau di musola, itu yakinlah akan terbaiklah yang diberikan. Itu saja. Silakan yang lain. Kalau masih ada. Oke. Saya Pak. Yang mana nih? Nomor, Pak. Berapa? 36. 36. Oh, saya pakai kacamata dulu. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. Salam kenal Pak, nama saya Samsul Bahari Pak. Ya, Pak Samsul, silakan. Ya, saya pemuda asli Tungkal. Ya, silakan. Bertugas di SMP 1 Atap 5 Pengapuan Penyerang Pak. Ada 2 hal pertanyaan dasar yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Ya. Yang pertama Pak. Apakah Bapak pernah honor? Yang pertama. Ya. Yang kedua Pak, sewaktu Bapak sama posisinya seperti kami sekarang ini, ya, apa moto Bapak untuk menjadi PNS? Dan pada zaman Bapak tahu sendiri kan gajinya berapa waktu itu. Terima kasih Pak. Maaf kalau pertanyaan saya agak menyimpang dari keadaan. Terima kasih. Baik, Pak Samsul. Saya masuk langsung pegawai, tidak melalui honor. Tidak melalui honor. Saya masuk PNS pada saat itu, ya, karena diminta orang tua lah. Karena orang tua saya kedua-duanya guru. Ya, kedua-duanya guru. Pertama kali saya tes di Pemda ini di Kabupaten Batanghari. Nomor urut ujian saya itu nomor 1, Pak. Kenapa? Kabak kepegawaiannya itu adik ibu. Tapi tidak lulus. Tidak lulus. Sebulan kemudian, tahun 92 itu, ya, buka di Sumatera Selatan. Mungkin tidak tahu apa yang sudah lahir tahun 92 itu, Bapak Ibu sekalian, malam-malam nih, ya. Tahun 92 itu kita koran belum ada Pak di Jambi. Koran Jambi itu yang masuk itu kalau ada Sumatera Express, Sriwijaya Post. Gitu.
halaman belakangnya itu tiada hari tanpa berita pembunuhan di Palembang itu, Sumatera Selatan itu. Makanya orang tua agak takutlah mengizinkan saya. Alhamdulillah saya ikut tes, ya, bolak-balik tidak ada yang kenal. Alhamdulillah masuk di Sumatera Selatan. Nah, karena kita orang luar dari Sumatera Selatan, maka penempatan saya di Bangka, Pangkal Pinang. Karena orang Palembang, Sumatera Selatan, pada saat itu tidak mau dia Bangka Belitung, tidak mau, takut. Ya, kita waktu itu takut juga, gitu kan? Kalau istilahnya, tapi kita tidak ada orang. Rupanya ketakutan itu antara orang Bangka Belitung sama orang Palembang pada saat itu ya Sumatera Selatan sama-sama takut. Karena orang Bangka Belitung takut dengan orang Palembang atau orang Sumatera Selatan itu karena dikit-dikit nak nujah, katanya. Dikit-dikit nak nujah, gitu kan. Orang Sumatera Selatan takut dengan orang Bangka, katanya orang Bangka ini pandai kuat magic, gitu. Tidak apa-apa mati, gitu. Jadi sama-sama takut sebenarnya. Pas kita sana udah ada magic, udah ada. Orang Palembang juga ada sekali-kali. Jadi saya tidak ada dari honor, nah, ya, tidak ada honor. Tahun 93 walaupun sudah lulus, saya masih daftar pegawai, tapi tidak juga lulus. Gitu. 94 sudah bekerja, disuruh juga pulang jadi PNS Jambi, juga tidak lulus 3 kali. Jadi saya bilang sama orang tua, mungkin rezeki saya di Sumatera Selatan 3 kali. Karena pada saat itu ya, kecil kemungkinan kalau Bapak Ibu saya yakin dan percaya sudah 95%, kalau 1% nanti Bapak Ibu merasa itu sudah murni, ya, sudah murni. Kalau saya dulu belum murni. Ada email tertentu. Jadi itu Pak Samsul terkait, nah karena orang tua saya guru, maka saya diharapnya PNS itu kalau orang tua saya ngomong ya begini. Karena gajinya itu terbatas, jadi jangan banyak kehendak, jangan banyak permintaan sesuai dengan gaji. Malah ekstrimnya lagi, ada sebagian jangan kerja yang macam-macam kalau bukan kerjaan kita, ada orang marah. Jadi kalau bukan kapling gitu, jangan kerja, walaupun itu kita bisa ngerjakannya. Tapi kalau orang minta bantu, kerjakanlah. Gaji saya pada saat itu 80.000. 80.000, 9294. 80.000. Gaji naik ini zamannya Presiden kita Gus Dur, Pak. Nah, itu baru naik itu. Sebelumnya itu 80%-nya sudah sampai 1.000. Kalau sekarang ini kalau gaji 80.000 itu samalah dengan sekarang, karena kita lihat harga emas atau harga dolar. Kan gaji sekarang, SN sekarang kan sekitar berapa? 2 juta ada ya, mungkin. Hampir sama lah. Gitu. Karena saya pada saat itu ngambil rumah, tahun 98 itu gaji saya itu sekitar 300. Ngambil rumah pada saat itu, 15 tahun itu cuma 62.000. Harga rumah cuma 6.900.000. Tipe 36 di Mendalu. Itu. 15 tahun saya tinggal di situ. Oke, Pak Samsul? Ya, siap Pak. Jangan hanya masalah pribadi, tanya banyak pengembangan karir. Pengembangan karir itu Pak, dan Bapak lah kami kutip. Jadi motonya tadi itu ikut orang tua Pak ya? PNS ya. Saya 7 beradik, ya, 7 orang beradik, 6 itu pegawai, Pak. 6 pegawai. 6 pegawai, 1 yang bungsu yang tidak mau jadi pegawai. Itu karena dia tidak mau, dia di Jakarta sendirian. Yang lain di Jambi lah. Ya kan, yang lain. Ibu-ibunya ada yang mau tanyakan? Nah, sambil kalau ada yang menanya silakan.
istri saya guru di sini SMP 1 dekat rumah. SMP 1. Anak saya 5 orang. Ya, banyak. Ya, 5. Target 7. Tidak tercapai. Ya. Ya, targetnya Pak. Anak 5, Pak ya. Anak 5, targetnya baru 7. Oh, 7. 7. Berarti kurang 2. Nah, lahir yang terakhir istri umur 41. Jalan 41 maksudnya. Tidak bisa lagi. Karena kalau targetnya 2 tahun sih terkejar 7. Supaya ramai. Nah, mengapa? Pertanyaannya pasti tahu. Mengapa zaman itu Bapak berani punya anak banyak gitu kan? Karena saya pada tahun 94 itu, saya ikut diklat PIM. Saya tuh paling muda. Ya. Belum kawin, belum nikah. Sudah ikut diklat PIM. Karena orang tidak mau. Kenapa? Kalau diklat PIM itu lama, kurang lebih 3 bulan. Banyak proyek hilang semua. Ikut. Nah, di peserta diklat PIM saya paling muda. Itu. Jadi, saya lihat ada yang anaknya 1 masih gagah sudah keluar, anak 2 masih gagah sudah keluar. Jadi saya pelajari anaknya 4 orang saja, umurnya baru 51, 52, di rumah itu sudah kosong. Rumah kosong, tinggal berdua saja. Jadi kadang suaminya di ruang tamu, ya di dapur, gitu kan. Sepi rumah itu. Maka saya hitung-hitung itu, saya harus punya anak minimal 7. Supaya rumah itu ramai. Nanti kalau anak yang terakhir ini keluar, cucu masuk. Nah, kira-kira begitu. Pertimbangannya itu waktu itu. Tapi tidak dapat, cuma 5. Anak saya paling kecil masih SD nih. Kelas 1. Oke, silakan. Iya, Pak. Pukulan keras untuk yang belum di sini, Pak. Apa? Terima kasih. Pukulan keras untuk yang belum, Pak. Di sini masih. Yeah. #Ari. Ideal itu menikah jangan lewat umur 25. Saya 30 selambat. Kalau menikah lewat 25 itu, nanti pas anak terakhir itu masih kuliah, kita mungkin sudah pensiun. Tapi kalau di bawah 25 atau 25, insya Allah habis itu. Dengan masa kerja sekarang. Saran itu. Silakan yang lain nanya. Masalah kompetensi mungkin, bukan masalah saya. Pak, izin Pak. Ya. Silakan. 28 Pak. Ya, silakan. Ya. Pak, berkaitan kompetensi Pak. Nah, di sini kan kalau untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan itu ada beberapa syarat seperti surat rekomendasi dari daerah. Itu yang mengeluarkan dari pihak mana Pak ya? BKD atau dari Pemdanya Pak ya? Ini sekolahnya ngambil S2, S3 gitu apa gitu? Ya, spesialis atau S2 itu Pak. Oh, spesialis. Spesialis ya. Biar Ya. jangan salah. Ya. Saya dulu S2 dulu. Sekolah ini pada dasarnya ada 2. Ada izin belajar, ada tugas belajar. Ya. Kalau izin belajar, itu dia tidak meninggalkan tugas. Maksudnya dia bekerja. Bisa saja dia kuliah Sabtu Minggu atau dia UT. Itu izin. Kalau tugas belajar seperti saya dulu, ya, tugas belajar, maka dia meninggalkan tugas. Dia tidak bekerja selama dia sekolah. Tidak bekerja sama sekolah. Itu tugas belajar, izin belajar dan tugas belajar. Semuanya adalah izin dari kepala daerah. Satu yang menjadi pokok, ya, kalau kita mau penyesuaian ijazah atau penyesuaian gelar, kita jangan sampai umur ijazahnya, ijazah, STB, apalah namanya, ya, itu lebih tua daripada izin atau tugas belajar, jangan sampai. Jadi walaupun 1 hari harus izin atau tugas belajar, nomor SK-nya, tanggal SK-nya dibanding sertifikat atau ijazah kita. Jadi orang ada, sudahlah saya nanti saja buat izin belajar, ya kuliah saja dulu. Silakan. Tetapi pas dia mau selesai, jangan selesaikan dulu. Dia harus dapat izin belajarnya dulu,
Pokoknya minimal itu 1 hari lebih tua umur izin belajar atau tugas belajar daripada ijazahnya. Jadi itu jangan ribut itu. Saya sudah sarjana tapi tidak bisa penyesuaian karena dia sudah selesai dulu baru minta izin belajar. Tidak bisa. Penyesuaian gelar tidak bisa itu. Nah, terkait dengan spesialis, pasti Mas Galih ya. Itu spesialis itu sebenarnya kalau ke daerahnya punya kemampuan, ya, maka daerahnya itu seharusnya bisa memberikan memberikan beasiswa. Karena spesialis itu tidak bisa izin belajar, tidak bisa. Karena spesialis pastilah meninggalkan pekerjaan. Satu. Oh ya, tadi saya lupa. Saya pernah satu tahun lebih, 1 tahun 2 minggu, jadi Direktur Keuangan Rumah Sakit Umum Raden Matahir. Ya. Lupa tadi. Pernah jadi 1 tahun 2 minggu. Karena saya ada sedikit konflik dengan direktur utamanya, maka saya dinonjobkan. Jadi saya sudah 2 kali nonjob loh. Ya, 2 kali nonjob. Jadi sudah ya bukan biasa sih, tidak pengalaman lah gitu kan. Karena akhirnya nauzubillah ada beberapa teman saya itu 3-4 orang itu ya kena aparat penegak lah. Jadi karena saya tahu spesialis ini. Seharusnya idealnya begitu. Pemda daerah memberikan beasiswa spesialis. Ya karena dia meninggalkan. Nah, karena Pemda ini spesialis itu mahal loh. Dulu zaman saya di rumah sakit itu spesialis yang paling murah itu adalah radiologi sama kulit kelamin. Yang paling murah katanya. Kalau bedah jangan. THT sekarang dulu jangan, itu jangan. Malahan kalau mau masuk spesialis itu dilihat dulu buku tabungannya dan setahun itu tidak boleh berkurang oleh profesornya. Zaman dulu tapi tidak tahu sekarang. Zaman saya 2011-2012 jadi direktur. Mahal. Makanya ada kebijakan untuk spesialis, yang dokter spesialis, itu kalau tidak beasiswa dari pemerintah, dari Kemenkes atau apa, maka dibutuhkan tadi kata Mas Gali tadi adalah apa istilahnya itu sponsor. Sponsor begitu. Nah, sponsornya itu sebaiknya biasanya yang bergerak di bidang yang tertentu. Tertentu dalam arti kata bidang obat-obatan, bidang alkes, bidang apa. Biasanya sponsor itu yang berkenan dia atau dengan pihak swasta yang mau membangun rumah sakit biasanya atau klinik, dia mau kasih sponsor, nanti kamu bekerja begini. Tetapi bahasa sponsor itu terakhir ini maka saya sedang menyusun perbuknya karena kelemahan itu manusia kan, karena kelemahan bahasa sponsor ini dimultitafsirkan lain-lain. Multitafsirkan lain. Nah, maaf misalnya yang akhirnya yang jadi sponsor ini adalah siapa? Pamannya, adiknya, abangnya, yang punya perusahaan. Yang tidak ada mengait dengan sebenarnya kasar itu dia tuh mau menyekolahkan adiknya, abang, kepodaknya spesialis. Cuma sekarang harus ada sponsor supaya dapat izin tugas belajar, maka diakal-akalin seperti itu. Kan itu masalah sekarang. Kita luruskan, tidak apa-apa. Luruskan. Supaya jangan-jangan multitafsir. Ya, kita luruskan gitu. Jadi Mas Teguh, pengertian sponsor untuk tugas belajar spesialis, kenapa? Jangan sampai nanti 4 tahun atau 5 tahun dia ngambil spesialis, uangnya habis di tengah jalan dia putus, ya, dia putus tidak selesai, daerah rugi karena dia dokter ini 5 tahun tidak bekerja, dia aja tidak selesai, uangnya habis, itu yang dikhawatirkan. Maka perlu sponsor itu ada jaminan untuk apa? Untuk menyelesaikan itu ada yang membiayai, itu saja. Kita kepinginnya kalau dokter-dokter kita kalau bisa ambil spesialis semua. Karena kalau sudah ngambil spesialis semua nanti terutama ya, yang kalau dokternya ibu-ibu nih. Kalau suaminya bukan PNS gitu kan, kemana saja dia pindah gitu kan. Dia bisa buka praktek karena dengan spesialisnya itu. Karena kalau sekarang saya sudah mengatakan begini, maaf yang dokter maaf ya. Kalau nanti Bapak dan Ibu yang dokter itu hanya sebatas S1 kedokteran, itu tidak ada bedanya dengan akademi keperawatan sekarang. Bapak akan jaga malam, lembur. Kalau dulu lain, dokter bangga, sombong dia, tidak pernah jaga malam, tidak pernah Sekarang tidak bisa lagi. Kalau dokter umum gitu lah. Karena adik saya ada
perawat, nurse di Rumah Sakit Radang Mutakhir. Jadi kalau dokter-dokter S1, maka saya sarankan semua dokter yang dokter nih, ambil spesialis. Kalau tidak bisa terlewat umur, berarti ngambil manajemennya. Gitu. Manajemennya kan bisa 1,5 tahun. Gitu. MKes atau apa-apa gitu. Atau ngambil apa. Atau ngambil spesialis yang bukan keahlian seperti misalnya yang untuk menilai rumah sakit itu akreditasinya itu. Spesialis penilaian itu. Silakan. Jadi yang dokter, kalau yang dokter-dokter ini tidak mau jaga malam, tidak mau lembur, tidak apa, cukuplah S1. Kalau mau seperti itu silakan. Ambil spesialis. Itu Pak Gali. Maaf agak nyimpang. Cukup mungkin? Ada yang mau ditanyakan? Izin Pak. Oke. Pak Ahmad. Silakan Pak Fadil. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak mau bertanya seperti yang Bapak jelaskan tadi berkaitan dengan pengembangan SDM Pak ya untuk pengembangan pendidikan ke strata 2 atau S2. Bapak jelaskan tadi izin belajar itu jangan sampai melebihi dari tanggal izin keluarnya ijazah. Gitu Pak ya. Sebalik. Ijazah jangan lebih tua daripada izin. Oh gitu. Nah, seperti yang kita ketahui bersama Pak, untuk mengurus izin belajar ini kan dilakukan atau dilaksanakan setelah 1 tahun diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Nah, untuk mohon petunjuk dan sarannya Pak, kalau misalnya ini kan dalam 1 tahun ke depan nih, kalau misalnya kita mengambil langsung katakanlah pendidikan S2, 1 tahun sudah 2 semester berjalan. Nah, setelah 2 semester berjalan itu baru kita ngurus izin belajar gimana Pak? Mohon petunjuk dan pencerahannya Pak. Terima kasih. Ya saya katakan tadi, kalau sekarang mau sekolah S2 silahkan. Tapi kan ada syarat begini, saya tidak tahu dia. Syarat boleh dapat izin belajar itu misalnya setahun setelah PNS misalnya. Atau apa saya tidak tahu nih. Kalau mau masuk S2 sekarang tidak apa-apa. Yang penting selesainya jangan sampai selesai duluan baru izin belajar keluar, itu aja. Itu. Jadi mau start duluan boleh. Kuliah saja dulu. Tapi mungkin pas nulis disertasinya tunda-tunda saja dulu sampai izin belajarnya gitu. Tapi banyak SPP berarti. Cuman ya sekarang kan sudah ada 2 tahun atau 3 tahun udah selesai malah di DO, hati-hati juga tuh. Gitu. Jadi misal nih kita sudah dapat izin belajarnya sekarang misalnya di bulan Januari. Nah, di bulan Januari sudah dapat izin belajar, kalau bisa Februari Maret itu sudah selesai ujian. Kira-kira tidak apa-apa. Yang penting umur ya. Umur SK izin belajar lebih tua walaupun 1 hari daripada ijazah. Oke. Silakan yang lain. Izin Pak. Yap. Saya Edi Diansa Pak, saya apoteker di Puskesmas Senyerang. Ya. Saya mau bertanya Pak, kalau saya kan apoteker ini kan kalau untuk ngambil izin belajar susah Pak, karena apoteker itu kan kuliahnya kan jauh-jauh, itu kan tidak ada di Jambi juga tidak ada belum Pak. Yep. Nah, kalau menurut Bapak bagaimana kiat-kiat kami supaya mendapatkan beasiswa dalam tugas belajar Pak gitu Pak? Terima kasih Pak. Saya maaf ya. Saat ini ya. Tidak tahu kebijakan kepala daerah yang baru, tidak tahu nih. Ya. Kita beasiswa untuk ya istilahnya S1, S2, SN ini belum ada. Kita lebih banyak untuk masyarakat. Ya, misalnya vokasi seperti sekarang nih banyak Pak Bupati ini mengirimkan dirgantara seperti itu. Tapi kalau untuk SN sampai saat ini beasiswa itu
boleh katakan belum ada. Ke depan ya dimungkinkan untuk itu. Apalagi dengan akan ada pengalihan, seluruh jabatan struktural akan dihapus 3-4 fungsional, maka saya yakin sekarang saya sudah menganggarkan hampir 2 miliar lebih, tapi untuk fungsional ya pelatihan di kelas itu untuk tahun 2021. Walaupun Bapak Ibu CPNS nanti sudah bisa ikut itu karena pelatihan sifatnya. Gitu. Seperti itu. Jadi kalau untuk beasiswa dari daerah Pemda itu agak sulit. Nah, solusinya gimana? Nah, kan ada solusi. Kalau biasanya apoteker ini, ya, kalau dia punya peluang kerja yang bagus, biasanya tuh apoteker ini biasa kerjasama dengan apotek. Biasanya apotek, saya sekolahkan 2 tahun atau 3 tahun, gitu. Tapi balik, kamu kerja di apotek saya ini sekian tahun. Itu satu solusi. Satu solusi ya. Solusi kedua, sering-sering buka website Kemenkes. Website Kemenkes itu ada tiap tahun itu ada ribuan beasiswa, baik dalam maupun luar. Mengapa saya tahu? Ya, karena saya dulu yang ngurus anggaran kan saya di Jambi kan saya tahu betul itu. Dan istilahnya itu kadang-kadang tidak ada yang ngambil. Jadi sering buka Kemenkes, pengembangan karirnya. Banyak beasiswa di situ. Ikut tes, tingkatkan kemampuan. Tesnya itu yang banyak. Nah, tesnya yang biasanya kalau kita di daerah ini, yang biasanya itu dari sekarang, teslah TOEFL sama TPA. Pegang saya TPA sama TOEFL itu, yakinlah. Karena terus terang saya, adik saya itu, sekarang di Bapeda, 3 kali tes di Bappenas itu lulus. Lulus pertama saya tidak boleh, lagi hamil. Lulus kedua saya tidak boleh. Kenapa? Suamimu belum S2. Tes ketiga, lulus lagi, baru dia berangkat sama suaminya. Jadi sering-sering kalau di apoteker sering-sering buka Kemenkes. Websitenya Kemenkes, ya, itu. Kira-kira itu. Sudah keluarga belum? Sudah, Pak. Oh, yang sudah. Putra, Pak. Nah, kalau belum, maksudnya ada yang ketiga, itu kan. Cari calon mertua orang kaya, itu cari yang ketiga. Silakan yang lain. Terima kasih, Pak. Jawab, Pak. Silakan. Masih ada? Kalau tidak ada, kita serahkan kepada hostnya. Kita jadwal kita sampai jam 3:30 katanya. Silakan kalau masih ada. Ini saya sengaja tidak menerima tamu, tidak khusus ini sudah menghargai Bapak dan Ibu sekalian. Katanya banyak itu sudah di luar. Biarlah. Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Widya. Ya, saya guru, Pak. Ya. Ini sebenarnya sekedar unek-unek saya. Mungkin kalau Bapak, mungkin lebih tepatnya kalau saya bertanya hal ini kepada Dinas Pendidikan, Pak. Nah, tapi sekedar unek-unek saya cuma mau mengeluarkan di sini, cuma sekedar sharing aja sama Bapak. Saya dulu pernah honor, Pak, 12 tahun. 10 tahun di tata usaha di SMP, kemudian saya ikut sekolah lagi, ikut UT, lulus, saya pindah ke SD jadi guru, Pak. Nah, di tahun 2018 itu saya pernah ikut PPG, Pak. Waktu itu masih honor, saya terkendala tidak bisa ikut karena tidak punya surat pengangkatan dari Kepala Dinas Pendidikan, Pak. Karena saya ya mungkin bukan cuma Tanjung Barat, mungkin banyak, Pak, kabupaten lain yang tidak bisa ikut juga karena harus ada surat pengangkatan dari Dinas Pendidikan, sedangkan saya hanya diangkat oleh kepala sekolah. Nah, itu saya cuman pertanyaan saya, apakah nanti saya harus ikut tes lagi atau langsung bisa ikut, itu kayak mana? Saya masih jadi itu, Pak, di kepala saya. Ya, terima kasih, Pak. Cuman itu ya saja yang saya tanya. Pendidikan profesi guru. Iya, Pak, PPG, Pak. Kalau dulu namanya UKG, Pak, sekarang PPG. Ya, UKG. Saya teknis tidak tahu ya, karena ada aturan-aturan yang sifatnya teknis. Apakah itu bisa, apakah tidak, ya.
coba nanti ditanyakan saja di dinas pendidikannya. Karena sekarang kan untuk dapat sertifikasi itu kan ada pendidikan profesi guru itu. Kalau dulu kan harus ikut tes UKG apa semacam. Sekarang kan kalau sudah jadi PNS, profesi guru bisa dapat sertifikasi itu kan. Itu. Jadi nanti tanyakan saja langsung ke dinas pendidikan. Saya tidak tahu aturan baru. Sudah alhamdulillah sudah bisa ikut UKG zaman itu, honor gitu kan. Kemudian masalah masa kerja tadi, masa kerja itu karena ada aturan PP tahun 2003 apa 2005 lupa saya itu kan ada larangan mengangkat tenaga honor. Nah, mengapa ada larangan seperti itu? Karena takutnya tenaga honor itu akan menuntut sebagai PNS. Maka seluruh kepala daerah diharamkan, tanda kutip ya, diharamkan untuk mengangkat tenaga honor. Nah, tetapi kita butuh salah satu guru, ada masalah kalau diangkat dengan SK kepala dinas juga nanti takutnya ribut nuntutnya kepala dinas, gitu kan? Maka sebenarnya dipejam mata lah bahasanya itu. Kalau di Jawa itu malah ada yang sampai 20 tahun. Yang demo-demo waktu saya pernah ditanya guru itu mau diangkat itu 20 tahun jadi pegawai karena diangkat dengan apa tadi itu. Jadi karena tetapi kalau OPD lain, dinas lain biasanya karena ada banyak orangnya kepala dinas itu masih mau menandatangani SK itu. Tapi SK itu antara ada dan tiada lah. Secara aturan tidak benar. Tapi secara real di lapangan ada. Maka di setiap tahun dibuatlah apa SK baru atau perjanjian baru. Dengan catatan misalnya tidak diangkat, nuntut ini begitu. Dan nanti kalau ngelesnya bahasa itu ngelesnya itu ini bukan gajinya cuma dari kegiatan, bukan dari belanja pegawainya di situ gitu. Jadi sebenarnya akal-akalan lah itu. Tapi pemerintah tahu itu. Tapi dia tak mau melegalkan karena ada tuntutan tadi. Itu ya. Tapi coba saja dengan sudah diangkat menjadi PNS ini, ya coba saja. Kalau dulu ya, kalau yang saya tahu itu bisa dihitung itu masa kerjanya. Misalnya berapa tahun diakui berapa gitu kan. Tapi apakah masih berlaku hitungan itu? Lumayan itu untuk menambah kolom gaji ya. Masa kerja itu dari 0 bulan misalnya menjadi sekian tahun. Gitu. Tapi coba nanti ditanyakan dengan dinas pendidikan. Bisa enggak diakui? Ya. Halo Pak. Yep. Sudah Pak, sudah ya? Tanyakan. Sudah. Bisa Pak setelah PNS baru bisa mengusulkan masa kerja. Sudah kan ya Pak Samsul. Berarti masih ingat lah saya itu. Masa ada diakui berapa tahun gitu. Ya Pak. Ya cukup. Ya silakan yang lain. Mungkin terakhir Pak ini Pak, saya Pak. Pak saya lagi, ya. Ini gini Pak, ini kan sebenarnya keluhan kami, termasuk entah kawan-kawan yang lain atau tidak, tapi yang jelas dari guru Pak. Ini masalah TPP Pak. Yep. TPP kok kami ini beda Pak. Yep. Jadi TPP kami itu kan 600.000 per bulan. Yep. Sekarang ini untuk tahun ini. Nah mohon Pak untuk kedepannya mungkin Bapak juga bisa untuk mempertimbangkan kembali Pak supaya bisa disejajarkan dengan kawan-kawan yang di struktural ya Pak ya. Itu Pak. Mohon maaf ya Pak ya sekali lagi ini hanya intermezzo saja. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. TPP ya saya katakan Pak Bupati sudah memerintahkan tahun depan ada peningkatan ya. Dengan catatan ya kalau sekarang tidak bisa lagi karena TPP ini izinnya izin Menteri Dalam Negeri. Tapi mungkin tahun depan meningkat. Yang menjadi kajian kami yang meningkat ini mungkin yang tidak mendapat. Sebenarnya kalau mau jujur ya, dia kan ya, sertifikasi sudah itu. Kalau tahun ini semua dapat rata. Tahun sebelumnya sertifikasi tidak dapat, ya kan? Tahun sebelumnya tahun 2019, 2018 yang sertifikasi tidak dapat TPP. Yang dapat TPP yang non sertifikasi. Tetapi kebablasan.
Apa kebablasannya? Hanya Tanjung Jabung Barat TPP-nya lebih dari 2 juta. Hampir sama dengan sertifikasi. Akhirnya apa? Tidak ada orang nak ngambil sertifikasi. Tidak semangat. Sampai-sampai teman-teman istri saya itu waktu saya pindah, kami nak pindah ke Tanjung Jabung Barat, baiklah. Karena CPP-nya besar sama dengan sertifikasi. Tidak pening ngajar 20 berapa jam itu. Tidak balik-balik gitu. Dari pagi sampai sore. Gitu. Kebablasan. Gitu. Kebablasannya lagi lebih parah lagi apa? CPP yang belum pasti setahun sekali itu dibawakan ke bank. Lebih parah lagi. Gitu. Habis jadinya. Pas turun, marah. Gitu. Kira gitulah. Kolap apa Sekda ini apa. Kira ya maksudnya Pak Sekda ini zaman Pak Sekda. Perlu Bapak Ibu ketahui ya. Saya sudah ngecek karena saya 15 tahun loh di anggaran. CPP itu untuk guru itu rekeningnya hanya objektif pertimbangan lainnya, bukan sama dengan administratif. Seperti pemberian makan minum. Hanya kolom itu yang bisa. Dia kinerja ada, maksudnya kinerja disiplin, kinerja seperti yang nilai-nilai ada. Dia kan jamnya terus. Gitu. Ya. Penilaian kinerjanya bagaimana itu? Mau diukur orang itu. Makanya seluruh kabupaten provinsi ya, Jambi ya itu rata-rata itu sekitar CPP sekitar 1 juta sampai 1.200.000. Provinsi 1 juta sampai 1.200.000. Tapi mereka termasuk pajak. Nah, Bapak kan bersih tidak masuk pajak. Ibu-ibu bersih. Beda ya kurangnya gitu. Sama sebenarnya. Tapi kebijakan kemarin itu banyaklah guru-guru minta pindah ke struktural. Lah kita kekurangan guru kok pindah struktural gitu. Tak mungkin lah. Kenapa? Karena CPP tadi. Maka ada kebijakan, kan ada tamsil Pak. Dari pusat ada sertifikasi. Jadi kita akan membuat nanti skenario-nya nih. Tapi sudah ada perintah dari Pak Bupati. TPP memang mau dinaikkan. Ya. Tapi yang sertifikasi, karena sudah dapat sertifikasi, mungkin ya apakah tetap, apa bagaimana, yang sudah dapat tamsil bagaimana. Nanti kita akan mencoba agak naikkan itu. Ya, paling tidak sama lah dengan provinsi, kira-kira begitu. Yang tidak dapat sertifikat, yang tidak dapat tamsil. Ini namanya saja Pak TPP, tambahan penghasilan, bukan maka jangan yang ini saya mohon Bapak Ibu nanti ini jangan digadaikan ke bank gitu loh. Walang-walam gitu loh. Sempat seperti Covid kemarin dipotong habis gitu. Karena ini bukan hak gitu. Mohon itu. Karena kalau sudah habis gairah kerja itu tidak ada loh. Gitu. Tidak ada gairah kerja lagi. Apalagi minus. Nauzubillah gitu kan. Jangan. Saya katakan di awal, PNS itu pesan orang tua saya apa? Gajinya terbatas. Jangan banyak kanda. Nengok orang beli motor baru, kredit motor baru. Nengok orang buat rumah, lah nak kredit rumah lagi. Gitu kan. Saya 15 tahun loh Pak tinggal di komplek. Gitu. Baru sekarang minjam lagi, membuat rumah, sampai saya pensiun ngangsurnya. Itu. Begitu. Jadi kalau mau kaya, jangan jadi pegawai. Pegawai negeri maksudnya. Ya. Kalau mau meningkatkan amal, melayani, silahkan jadi pegawai. Oke. Usaha ya jelas kalau mau. Tapi jangan meninggalkan pekerjaan. Kalau mau kaya ini usaha, ada sambilan. Jam berapa kita pulang? Jam 4. Nah, bagaimana jam 4 sampai jam 10 malam itu usaha. Itu. Jangan garong rumah orang ya, usaha itu. Jualan kek, apa kek, itu usaha. Kita jangan melihat orang itu senang. Ada kawan saya, Cina ya. Sekarang sudah punya alat berat itu mungkin ada sekitar 30 atau 40. Ya. Kawan saya sekolah SMA. Tahu dah Bapak, Ibu sekalian. Dia itu 10 tahun makannya itu cuman ceplok sama bubur. Ceplok, bubur itu selama 10 tahun merintis karirnya itu. Kalau sekarang melihatnya kaya ya bayangkan dia punya alat berat itu 30 atau 40 unit itu. Rumahnya itu besar di dekat rumah sakit polisi, rumahnya besar rumahnya. Tapi sebayang enggak di kita dia 10 tahun mulai dari jam 5 pagi sampai jam 11 malam kerja macam-macam, makan cuma telur sama bubur. Jadi jangan lihat orang senang, jangan. Lihat dulu perjuangan waktu kita tidur dia ngapain gitu loh. Ya kan? Oke. Kaya tidak dilarang. Tapi ada rambu-rambu. Ya, ada rambu-rambu. Ya.
Karena kalau tidak kaya, tidak mampu, kita tidak bisa berzakat, tidak bisa bantu orang. Tapi ada rambu-rambu. Ingat itu, rambu-rambunya itu ingat. Ya. Oke. Nah, ini sudah diingatkan oleh ajudan Asar. Ada lagi? Terakhir ya Pak Rasid ya. Mungkin demikian. Lebih kurang mohon maaf. Ambil yang baik-baiknya saja, yang bisa memotivasi, yang kira-kira cerita yang enggak yang sekedar sombong, ada bau-bau sombong jangan diingat. Tujuannya gitu. Ya. Jadilah PNS yang baik, on the track, jangan terpengaruh kiri kanan, sesuaikan antara kebutuhan dengan kemampuan kita. Demikian. Saya serahkan kepada ahlinya wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti pembelajaran dari Bapak Sekda dengan baik, walaupun di awal-awal ada kendala. Oke Bapak Ibu, kami langsung tutup aja karena kami balik lagi ke kantor BKD untuk menyiapkan laptop lagi untuk kepala badan kami. Kami sudah dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.